Setelah sebelumnya kita sudah membahas laporan keuangan kuartal 1 dari Elang Mahkota. Nah, video kali ini kita akan membahas laporan keuangan dari SCMA yang merupakan anak perusahaan dari MTech. SCMA ini juga mengalami kenaikan yang lumayan signifikan di laporan keuangan kuartal 1 2024. Seperti apa dan apa yang membuat kenaikan signifikan ini akan kita ulas di video kali ini. Jadi tonton sampai selesai, check this out. Surya Citra Media SCMA ini labanya kuartal 1 capai 191 miliar. Sedangkan di 2023 kuartal 1 itu hanya 67 M. 67 M. Nah, ini kenapa kita akan ulas videonya SCMA. Kita naik ke atas dulu lewat aset. Asetnya kalau di total 11,1 T, ya ini dalam ribuan. Ya benar, dalam ribuan. Terus total aset keuangannya ya, kas dan aset keuangan lancar lainnya 2,9, naik tipis ya. Cuman yang naik aset lancar keuangan lainnya. Yang kas dan setara kas enggak. Oke, kita hitung nanti. Kalau di total bahkan ya, sekilas ya, kas dan aset ini kalau di total kan 2,8. Nilainya ini udah bisa nutup dari liabilitasnya. Liabilitas total aja 2,4. Jadi kesehatan perusahaan ini sehat banget perusahaan. Bahkan saya katakan SCMA lebih sehat dibandingkan si MTech. Nah, nanti di akhir video akan saya kasih cuplikan video, bisa diklik langsung, yaitu dari MTech. Oke, ini kasnya udah, kas dan setara kas, ini dolarnya, totalnya kas dan setara kasnya ya 400 M. Depositonya itu ada setara kas deposito berjangka 2,1. Wah, kok 2,1? Oke, aset lancar lainnya. Dana yang dibatasi penggunaannya. Oke. Yang aset lancar keuangan itu 1,9. Jadi ini 1,9 ya. Oke, aset lancar lainnya tuh yang ini 1,3 deposito dan lain-lain, tuh nominalnya banyak ya. Oke, total kas, setara kas ya, total aset keuangan lancar lainnya tuh 1,9. Jadi 1,9 tuh dari ini semuanya. Oke, itu deh rupiah 2,25 sampai 7,25 imbal hasilnya, yang Amerika 0,02 sampai 6,25. Jadi ini penghasilan keuangannya harusnya juga naik dibandingkan sebelum-sebelumnya gitu. Nah, ini aset lancar keuangan lainnya 1,342 gitu. Satu di BNI, lalu di deposito berjangka ya di Bank DBS itu 500 M dalam bentuk dolar. Di BNI juga ada dalam bentuk dolar 94 M. Yang gede ini di BNI rupiah 1,3 nominalnya. Oke, itu. Terus kita naik lagi. Kita sudah lihat tadi kesehatan perusahaannya sehat. Saldo laba ekuitas, saldo laba yang belum ditentukan 7T. Kalau tadi si MTech itu saldo labanya 9,6, gak jauh beda. Lebih oke ini menurut saya. SCMA pendapatannya 1,7 T. Wow. Dari sini aja mereka sudah naiknya signifikan ya, laba usaha ya. Sebelumnya 65 M, ini sudah 200 M. Yang membuat itu adalah operasi lainnya. Tahun lalu itu 51 M. Terus sama beban usaha tahun lalu 450 M, tahun ini bisa ditekan. Bagus sih, dengan omsetnya naik tapi bebannya turun gitu. Ditambah pendapatan keuangan naik ya, seperti tadi kita lihat kasnya juga oke. Nah, kita cek ya pendapatannya 1,7 di note 25. Oke, pendapatan iklan 1,7 dan pendapatan lain-lain itu 300 M. So far semuanya mengalami kenaikan sih ya. Iklannya naik. Kalau MTech, bentar, kita sambil lihat di MTech pendapatannya. Ini di MTech itu
di note 31 di sini. Nah, kalau MTech bebannya dibandingkan income-nya ya kayak ini, biaya program dan amortasi konten program itu kan 1T 1020, omsetnya 1462 dari iklan ya, itu bebannya 70% sendiri. Sedangkan SCMA biaya program dan amortasinya 1075 dibagi dengan pendapatan iklannya 1779, 60% bebannya. Jadi ini bebannya lebih dikit, berarti bagus sih, efisien gitu. Jasa satelit oke, dan biaya penyiaran gitu. Oke, kalau untuk saingannya juga sama sih, yaitu PR-nya di perihal dengan adanya barulah ya OTT dan kawan-kawan itu tadi lah, YouTube. Nah itu juga pengaruh juga. Televisi dan platform multimedia lainnya, oke, income-nya pendapatannya 1,3. Oke, kalau kita lihat dari TV sebelumnya 1,2, naik tipis. Digital 225, sekarang 301. Pembuatan konten dan pendukung itu 42M, sebelumnya 33M. Oh, jadi naik. Jasa pemasaran dan pendukung 61M, sebelumnya 59. Jadi yang mengalami kenaikan signifikan ada dua menurut saya, digital dan pembuatan konten ini, yang berefek ke revenue-nya 1,7 sih. Itu yang membuat hal yang oke untuk perusahaan. Oke, kita scroll ke bawah, imbalan ini nggak usah, pajak penghasilan ini nggak usah. Bentar, tadi apa tadi, beban ya. Oke, kita mau lihat bebannya, terutama ini ya di note 32 ini, 32 dan lain-lain ini, beban usaha dan lain-lain. 32 di note 32 pajak penghasilan, bentar. Biasanya tuh di bawahnya langsung, tapi ini di lumayan agak jauh. Beban. Oh enggak ya, Deng. Oh enggak 32. Sebelum 32 berapa tadi notnya? Kita cek ke atas dulu, yaitu 8. Oh ini 29, beban usaha 29. Beban usaha 29 di bawah. Oke, 29 kita cek beban usahanya untuk perusahaan. Segmen operasi ini udah. Liabilitas imbalan kerja, wah ini beda nih, segmen operasi dan lain-lain. Dan beban usaha ya ini 27, gaji sejahteraan ini nggak signifikan, bahkan turun ya 449. Terus beban program dan siaran ini tadi biayanya amortasi, jadi nggak berat, tidak seperti yang si MTech sih, menurut saya seperti itu. Oke, kita naik ke atas lagi. Jadi sudah terjawab apa yang membuat dia makin efisien sih menurut saya, berhasil menekan biayanya. That's why lebih oke lah ya untuk mendapatkan iklan. Konferensi iklan dikurang beban kan cuman 60% ya. Kalau MTech bebannya ngefek ke 70% sendiri gitu. Terus perusahaan ya ini income sekian. Arus kas aktivitas operasi positif, tapi kecil banget, 34M, sebelumnya bahkan bisa 300M. Yang membuat naik banget atau turun kecil yaitu ini, kas yang dihasilkan dari operasi hanya 100M, tahun lalu udah 400M. Itu aja sih. Terus aktivitas investasi mereka keluar 262M, sejauh di atas tahun lalu hanya 74. Paling banyak itu untuk ini, penempatan aset keuangan lancar lainnya. Oke, yang membuat penghasilan keuangannya mereka naik. Oke, make sense. Terus aktivitas pendanaan 644 juta. Bayar sewa, udah itu aja sih. Kalau dapat pinjaman bank mereka tipis 900 juta doang. Ya. Udah itu aja. Oke, kita balik ke atas SCMA di sini. Secara finansial kita cek kuartal 1 ke income dulu. Dengan sekarang revenue 1,5T itu aslinya termasuk tinggi, terbesar sejak 2008 selama kuartal 1. Tetapi secara net ternyata mereka tidak sewow sebelum-sebelumnya yang bisa sampai 300-an M. Gitu ya, efeknya di bebannya dan lain-lain. Bebannya gede banget di sini. Oke, itu
secara PI ini pun juga gede sih hasilnya, gede juga. Oke, kalau kita lihat secara PBV, kuartal 1 1,8 ini termasuk murah dibandingkan sebelum-sebelumnya. Jadi secara kesimpulan, Terus dihargai wajar oleh Stockbit itu di 10,6 T. Ya, tipis banget dengan harga sekarang. Kalau kita bagi dengan jumlah lembar ya 144. Ngapain dikali 100? 144 lembar. Sekarang 136, tipis banget deh. Tipis banget dah, press in lah anggap aja. Kalau menurut saya ini PI sekarang ini termasuk murah sih. PI sekarang dan kondisi sekarang ini termasuk murah untuk SCMA ya. Sejak awal tahun juga perusahaan ini sudah turun 10,46. Harusnya harga wajar di 150 155 oke lah dapat, nggak tinggi-tinggi banget lah hasilnya. Berarti kalau 156 lah, let's say 20 bagi 1 12%, 10% bisa sih dapat di SCMA. Itu sih kalau saya melihat seperti itu. Kalau kita lihat lagi secara dividen RUPS ini kemungkinan nanti di Juni tahun lalu bagi 6,2, berdasarkan laba 2022 6,2. Oke, 6,2 dari 11. Oke sih. 6, berapa? Bentar. Kita lihat corporate action lagi. Dividen tahun sebelumnya 6,5 berdasarkan laba 2022. Dari 11,44. 6,5 dibagi 11,44. 56%. Let's say setengahnya lah. Wah, 2023 labanya kecil banget ya. 4,52. Kecil banget, jadi jangan berharap bagi dividen jumbo lah. Saya melihat seperti itu. Udah bagi dividen udah oke banget sih ini SCMA. Gitu. Jadi secara kesimpulan SCMA sehat, lebih sehat daripada MTEK. Terus dia pintar juga menaruh uang di instrumen keuangan lainnya. Sama tantangannya dengan yang namanya si MTEK ya. Tantangannya itu sama. Cuman kalau ini untung ya MTEK harusnya dapat cuan juga karena punya porsi 60% di sini gitu. Ya, yaitu sebagai induk mengendali 60,975 bahkan gitu. Jadi menurut saya SCMA oke-oke aja dengan harga sekarang, dan ini seperti ini ya, melalui 2 saluran TV nasional terbesar di Indonesia, SCTV dan Indosiar. Terus mereka punya berita web portal yaitu PT Kapan Lagi Network KLY, terus video on demand platform ptvideo.com yaitu video. Nah, ini yang mau IPO, dan entitas anak lainnya yang bergerak di bidang konten seperti PT Sandmart Indonesia, Cinemart, terus ada PT Screenplay Produksi SP, PT Screenplay Cinema Film SSF, PT Indonesia Entertainment Group IEG, PT Indonesia Entertainment Produksi IEP, dan entitas-entitas anak lainnya. Jadi itu harusnya ini mempengaruhi, apalagi nantinya kalau video.com memang benar melakukan IPO. Jadi itu menurut saya hal yang sangat positif banget buat SCMA dan juga untuk MTEK sendiri. Jadi itu semoga bermanfaat. Kondisi sekarang menurut saya murah dan mungkin bisa menjadi stimulus ya saat video nanti melakukan IPO. Apakah IPO apa benar apa tidak ya, kita lihat. Harusnya punya efek positif untuk MTEK dan juga SCMA. Ditambah sekarang banyak ya kalau ada event-event ngadainnya di video.com. Jadi itu dan ya menurut saya akan menjadi hal yang bagus sih. Jadi semoga bermanfaat video kali ini, dan menurut saya harga sekarang worth it banget untuk dibeli. Cuman kondisinya ya atur money management. Jadi itu semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.